Sebelum Sriwijaya, sebelum Majapahit, sebelum banyak kerajaan besar yang sering kita hafal di sekolah, ada jejak batu dari Kalimantan yang menandai salah satu awal sejarah tertulis Nusantara, namanya Kerajaan Kutai. Tapi, ketika kita mengingat sejarah Indonesia, nama Kutai sering muncul sebentar saja. Kerajaan tertua, Raja Mula Warman, Prasasti Yupa, Kalimantan Timur, lalu selesai. Padahal, kalau kita lihat lebih dalam, Kutai bukan sekadar satu paragraf di buku pelajaran. Kutai adalah pintu masuk menuju masa ketika Nusantara mulai meninggalkan jejak tertulis. Sebelumnya, banyak hal tentang masa lalu hanya bisa dibaca dari artefak, tradisi, situs, atau bukti arkeologi lain. Tetapi dengan Yupa, kita mulai melihat nama, kita mulai melihat raja, kita mulai melihat upacara, kita mulai melihat bahasa, kita mulai melihat pengaruh budaya. Dan yang paling penting, kita mulai mendengar suara masa lalu melalui tulisan. Kerajaan Kutai yang dibahas dalam konteks awal sejarah ini biasanya merujuk pada Kutai Martadipura, di sekitar Muara Kaman, Kalimantan Timur, dekat aliran Sungai Mahakam. Bayangkan lanskapnya. Sungai besar yang menjadi jalur kehidupan. Hutan tropis yang luas. Permukiman yang tumbuh di sekitar aliran air. Perdagangan, upacara, dan kekuasaan yang berkembang jauh sebelum peta Indonesia modern terbentuk. Di tempat inilah ditemukan prasasti Yupa. Yupa adalah tugu batu, bukan prasasti seperti kertas yang bisa dilipat. Bukan kitab yang disimpan di rak, tapi batu yang berdiri, dipahat, dan dibuat untuk mengabadikan sesuatu yang dianggap penting. Prasasti-prasasti ini ditulis dalam bahasa Sanskerta dan aksara Palawa. Ini menunjukkan adanya hubungan budaya dengan India, terutama tradisi Hindu-Brahmana. Namun penting dipahami, pengaruh India bukan berarti semuanya menjadi India. Di Nusantara, budaya luar sering tidak hanya disalin. Ia diolah, disesuaikan, dan bertemu dengan struktur lokal. Disinilah Kutai menjadi menarik, karena melalui Yupa, kita melihat masa ketika masyarakat lokal Nusantara mulai memakai bahasa dan simbol kekuasaan internasional pada zamannya untuk menyatakan status, legitimasi, dan ritual kerajaan. Nama yang paling terkenal dari prasasti ini adalah Mula Warman. Ia dikenal sebagai raja besar yang memberi persembahan kepada kaum Brahmana. Dari prasasti juga muncul nama Kudungga dan Aswawarman, yang sering dibaca sebagai bagian dari silsilah penguasa awal Kutai. Kudungga terdengar lebih lokal. Aswawarman dan Mula Warman membawa unsur nama Sanskerta. Dari sini, banyak ahli melihat proses perubahan budaya dan legitimasi kekuasaan. Seolah ada transisi dari pemimpin lokal menuju bentuk kerajaan yang memakai konsep Hindu-Brahmana untuk memperkuat status raja. Tapi inilah tantangannya. Sumber kita terbatas. Kita tidak punya catatan panjang, seperti kronik kerajaan besar. Tidak banyak cerita perang. Tidak ada peninggalan candi raksasa yang langsung membuat orang terkagum. Tidak ada kisah ekspansi laut sebesar Sriwijaya. Tidak ada narasi imperium seperti Majapahit. Yang kita punya adalah batu, beberapa prasasti, singkat, tapi sangat penting. Karena kadang, sejarah tidak dimulai dari cerita panjang. Kadang, ia dimulai dari beberapa baris yang dipahat di batu. Pertanyaannya, kenapa kerajaan sepenting Kutai sering hanya lewat sebentar di ingatan kita? Dan apa sebenarnya yang tertulis dalam Yupa sampai membuatnya disebut sebagai salah satu bukti tertulis tertua Nusantara? Untuk memahami Kutai, kita harus memahami Yupa. Yupa bukan hanya batu bertulis. Yupa adalah dokumen politik, dokumen agama, dokumen budaya, dan juga bukti bahwa kekuasaan di Nusantara sudah mulai memakai tulisan untuk mengabadikan peristiwa penting. Dalam tradisi India kuno, Yupa berkaitan dengan tugu dalam upacara persembahan atau kurban. Ketika tugu seperti ini ditemukan di Kalimantan Timur dengan tulisan Sanskerta dan aksara Palawa, pesannya menjadi sangat besar. Ini berarti Kutai tidak hidup terisolasi. Ia berada dalam jaringan pengaruh budaya yang lebih luas. Ada kontak, ada pertukaran ide, ada konsep kerajaan, ada konsep raja yang dermawan, ada Brahmana, ada ritual, ada bahasa prestis. Sanskerta pada masa itu bukan bahasa sehari-hari rakyat biasa di Nusantara.
Ia lebih dekat dengan bahasa keagamaan, ilmu, dan legitimasi. Ketika seorang raja dipuji dalam Sanskerta, itu bukan sekadar informasi. Itu adalah cara membangun wibawa. Seolah prasasti itu berkata, raja ini bukan pemimpin biasa. Ia punya hubungan dengan dunia suci. Ia diakui oleh pemuka agama. Ia memiliki kekayaan dan kemampuan memberi persembahan. Ia layak diingat. Dalam prasasti Yupa, nama Mulawarman menjadi pusat perhatian. Ia digambarkan sebagai raja yang kuat dan dermawan. Salah satu informasi yang sering dibahas adalah persembahan besar yang diberikan kepada Brahmana. Di sini, kita tidak perlu melihat angka persembahan hanya sebagai detail ekonomi. Yang lebih penting adalah maknanya. Memberi persembahan dalam jumlah besar menunjukkan kekuasaan. Karena hanya penguasa dengan sumber daya besar yang mampu melakukan ritual besar. Dan ketika Brahmana mengabadikan peristiwa itu dalam prasasti, legitimasi raja semakin kuat. Ini adalah hubungan timbal balik. Raja memberi dukungan kepada kaum agama. Kaum agama memberi legitimasi dan memori tertulis kepada raja. Dari prasasti juga muncul silsilah sederhana. Kudungga, Aswawarman, Mulawarman. Kudungga sering dianggap sebagai tokoh awal yang namanya terasa lokal. Aswawarman disebut sebagai penerus yang mulai membawa nama dengan unsur Sanskerta. Mulawarman menjadi raja yang paling jelas dikenang karena prasasti. Dari 3 nama ini saja, kita bisa melihat proses yang sangat menarik. Sebuah kekuasaan lokal di Kalimantan mulai memasuki dunia simbolik Hindu Brahmana. Bukan dengan menghapus identitas lokal, tetapi dengan menambahkan lapisan baru pada cara kekuasaan ditampilkan. Inilah mengapa Kutai penting. Ia menunjukkan bahwa proses awal Indianisasi atau masuknya pengaruh India di Nusantara bukan hanya terjadi di Jawa atau Sumatera. Kalimantan juga punya posisi penting, dan ini sering terlupakan, karena narasi sejarah Indonesia sering lebih mudah diingat ketika ada bangunan megah atau kerajaan besar yang punya kisah panjang. Borobudur mudah dibayangkan. Prambanan mudah divisualkan. Sriwijaya punya citra maritim besar. Majapahit punya narasi Imperium Nusantara. Tapi Kutai punya batu. Dan batu tidak selalu terasa spektakuler bagi imajinasi populer. Padahal, dalam sejarah, batu bertulis bisa lebih kuat daripada bangunan besar. Karena batu itu memberi tanggal relatif, nama, bahasa, struktur kekuasaan, dan jejak ideologi. Yupa adalah bukti bahwa di Kalimantan Timur, sekitar abad ke-4 atau ke-5 Masehi, sudah ada bentuk kekuasaan yang cukup kompleks untuk meninggalkan prasasti. Ini membuat Kutai menjadi bagian sangat penting dalam sejarah awal Indonesia. Namun, tetap ada hal yang harus jujur kita akui. Karena sumbernya terbatas, banyak detail. Kutai masih belum diketahui. Bagaimana struktur kotanya? Seberapa luas kekuasaannya? Bagaimana kehidupan rakyat biasa? Apa hubungan dagangnya? Bagaimana hubungan dengan komunitas lokal lain? Bagaimana akhirnya berubah atau hilang dari sumber tertulis? Sebagian pertanyaan itu belum punya jawaban lengkap. Dan mungkin karena itulah, Kutai sering terasa pendek di buku pelajaran. Bukan karena tidak penting, tetapi karena sumber narasinya tidak sebanyak kerajaan lain. Tetap saja, pertanyaannya menarik. Kalau Kutai begitu penting sebagai awal sejarah tertulis Nusantara, kenapa namanya tidak sepopuler Sriwijaya dan Majapahit? Kalau kita bandingkan Kutai dengan kerajaan lain, masalahnya bukan siapa yang lebih penting. Masalahnya adalah jenis bukti dan jenis cerita. Sriwijaya punya narasi maritim. Ia bisa dibayangkan sebagai kekuatan laut, pusat Buddha, dan pemain penting dalam jalur perdagangan Asia Tenggara. Majapahit punya narasi politik besar. Ada Gajah Mada, ada Sumpah Palapa, ada konsep penyatuan Nusantara, ada kisah kekuasaan, diplomasi, dan ekspansi. Mataram kuno punya candi-candi besar, Borobudur, Prambanan, relief, arsitektur monumental, visual yang mudah melekat di ingatan. Sedangkan Kutai punya Yupa, jumlahnya terbatas, teksnya singkat, tidak banyak drama yang bisa diceritakan. Tidak banyak tokoh yang kita kenal, tidak ada cerita perang besar yang populer. Tidak ada bangunan raksasa yang menjadi ikon wisata nasional. Karena itu, dalam pendidikan populer, Kutai sering dipadatkan menjadi beberapa poin. Kerajaan tertua,
Kalimantan Timur, Prasasti Yupa, Mula Warman, Hindu. Lalu materi bergeser ke kerajaan lain yang punya narasi lebih panjang. Namun, kalau kita hanya menilai sejarah dari banyaknya cerita populer, kita bisa kehilangan hal penting. Karena Kutai punya peran yang berbeda. Kutai bukan penting, karena ia meninggalkan cerita paling panjang. Kutai penting, karena ia memberi salah satu pintu tertulis paling awal. Ia menunjukkan bahwa sejarah Nusantara sudah memasuki fase dokumentasi. Ada raja yang namanya bisa dibaca, ada upacara yang dipahat, ada bahasa dan aksara yang bisa dianalisis. Ada hubungan budaya dengan dunia India. Ada bukti bahwa Kalimantan Timur punya peran dalam awal sejarah klasik Indonesia. Dan ini penting untuk cara kita memahami Indonesia, karena sejarah Indonesia tidak seharusnya terasa seperti cerita yang hanya bergerak dari Jawa ke Sumatera, lalu kembali ke Jawa. Nusantara jauh lebih luas. Kalimantan punya sejarah panjang, Sulawesi punya sejarah panjang, Maluku punya sejarah panjang, Papua punya sejarah panjang, Nusa Tenggara punya sejarah panjang, dan seringkali wilayah-wilayah ini tidak mendapatkan ruang narasi yang seimbang. Kutai mengingatkan kita bahwa sejarah awal Indonesia punya pusat-pusat yang beragam, bukan satu garis lurus, bukan satu pulau saja, bukan satu kerajaan besar saja, namun kita juga perlu realistis. Mengajarkan Kutai lebih dalam bukan berarti membuat cerita yang tidak ada. Kita tidak perlu menambahkan legenda berlebihan agar Kutai terasa menarik. Justru yang menarik adalah keterbatasannya. Karena dari sumber yang sedikit, para ahli harus membaca banyak hal. Dari nama, mereka membaca proses budaya. Dari aksara, mereka membaca koneksi dunia. Dari bahasa, mereka membaca prestis dan agama. Dari tugu, mereka membaca ritual dan kekuasaan. Dari lokasi, mereka membaca Sungai Mahakam sebagai jalur kehidupan. Sejarah bukan hanya menghafal cerita jadi. Sejarah juga belajar membaca jejak. Dan Kutai adalah contoh sempurna. Ia mengajarkan bahwa satu batu bisa membuka satu zaman. Satu prasasti bisa mengubah cara kita melihat peta. Satu nama raja bisa menjadi pintu untuk memahami hubungan lokal dan global. Satu tugu upacara bisa menjadi bukti bahwa masyarakat Nusantara sudah masuk ke dunia tulisan. Jadi, apakah Kutai lebih hebat dari Sriwijaya atau Majapahit? Pertanyaan itu mungkin kurang tepat. Kutai tidak perlu menjadi lebih besar untuk menjadi penting. Kutai penting karena ia lebih awal, lebih sunyi, lebih sedikit sumbernya. Tapi justru karena itu, setiap batu yang tersisa menjadi sangat berharga. Kerajaan ini mungkin tidak mendominasi peta seperti Majapahit, mungkin tidak menguasai jalur laut seperti Sriwijaya, mungkin tidak meninggalkan candi sebesar Borobudur, tapi Kutai meninggalkan sesuatu yang fundamental. Suara tertulis awal dari Nusantara. Dan suara itu datang dari Kalimantan. Menurut kamu, kerajaan Kutai seharusnya dibahas lebih dalam di sekolah? Atau memang cukup sebagai pengantar awal sebelum kerajaan-kerajaan besar lainnya? Tulis pendapatmu di komentar. Dan kalau kamu suka sejarah Indonesia, prasasti kuno, kerajaan Nusantara, dan cerita yang jarang dibahas, jangan lupa subscribe ke Inner Dataset. Karena kadang, sejarah besar tidak selalu dimulai dari istana megah. Kadang, ia dimulai dari batu sunyi, yang masih bisa berbicara setelah lebih dari 1000 tahun.